Jadi guys, gue tuh baru nyobain handphone lipat 3-nya Huawei beberapa hari ini. Dan entah kenapa nih kita jujur-jujuran aja ya, gue tuh ngerasa kayak ini tuh teknologi masa depan yang bisa ada di genggaman tangan kita, brother. Coba lu bayangin ya, kalau handphone ini kita buka begini, satu lipatan, dia ini bisa jadi yang namanya handphone foldable. Terus kalau misalkan satu lipatan lagi ini kita buka guys, nih, set. Lu lihat ini bisa jadi sebuah tablet ukuran 10 inci. Dan menurut gua ini gokil banget guys. BTW nih ya, buat lo yang belum tahu guys, Huawei itu baru aja ngenalin handphone lipat 3 pertamanya mereka di dunia. Yang sekarang tuh masuk resmi di Indonesia. Namanya adalah Huawei Mate X-T Ultimate Design ini guys. Dan so far, baru Huawei loh, brand yang punya trifold versi komersial kayak gini guys. Nah kalau kita ngomongin soal warna, sebenarnya Huawei Mate X-T ini guys hadir dalam 2 varian warna. Yang pertama warna merah dan juga warna hitam. Tapi untuk warna hitam yang gue pegang sekarang ini guys, sayangnya nggak masuk di Indonesia bro. Tapi overall kalau kita lihat secara desain ya, dua-duanya menurut gue sih punya cover belakang kulit vegan leather yang oke banget. Dengan aksen emas di sekeliling bodinya guys. Mulai dari frame metal, kemudian logo, sampai housing kamera belakangnya guys. Yang bentuknya tuh segi 8 dan punya struktur 3D yang keren banget nih. Dan uniknya ya, di setiap unitnya itu punya motif yang beda-beda loh. Nah pas handphone ini dibuka lebar guys, di bagian belakangnya tuh kelihatan lebih banyak kulit sama aksen emasnya ya. Ada juga nih tulisan kecil Designed and Crafted by Huawei di sini, dan lumayan lah ya detail kecil kayak gini tuh menurut gua cukup oke guys. Nah pas dibuka full kayak gini, handphone ini tuh berasa tipis banget, cuman 3,6 mm aja. Tapi kalau kita lihat di bagian kameranya guys, ini memang agak sedikit tebal, sekitar 4,75 mm. Sementara kalau dilipat full, ini tebalnya jadi 12,8 mm. Yang jelas pasti lebih tebal dari handphone biasa bro. Tapi coba deh kalau misalkan kita bandingin sama Z Fold 6 yang tebalnya tuh 12,1 mm ini guys. Padahal handphone ini tuh lipatannya tuh lipat 2 biasa. Cuman ya kalau misalnya kita ngomongin masalah berat, ya memang handphone ini jelas lumayan berat guys. Di kisaran 298 gram. Pas dipegang satu tangan sambil dilipat sih menurut gue nih kerasa banget memang beratnya. Tapi kalau udah kita buka kayak gini guys dan dipegang pakai 2 tangan, ini nggak terlalu berasa kok. Kemudian Huawei Mate X-T Ultimate Design ini guys, jadi handphone lipat pertama loh yang punya teknologi multi-rive precision tuning. Sebenarnya sih teknologi ini tuh bikin lipatannya jadi lebih halus dan juga mulus gitu bro. Dan beneran aja ya, kalau udah mulai kalian terbiasa, ini buka tutup handphone ini tuh berasa gampil banget bro. Tapi nih ya, buat lo semua yang pengen takis handphone ini guys, untuk ngelipetnya lo jangan sampai salah. Nih gue kasih tutorialnya ya, supaya engselnya nih tetap aman gitu guys. Untuk yang sebelah kanan gue, ini lo lipetnya ke depan, set. Untuk yang sebelah kiri gua, lu lipatnya ini ke belakang. Set. Tuh. Gitu ya, bro. Sementara kalau kita lihat bekas lipatan layarnya sendiri, guys, emang sih ini masih agak kelihatan. Tapi kalau diperhatiin, ini tuh malah masih lebih bagus gitu, guys. Dari kebanyakan handphone lipat lain yang bekas lipatannya tuh berasa lebih dalam gitu. Terus bedanya nih ya sama handphone foldable yang biasa, Huawei Mate X-T ini, guys, secara teknis punya satu layar yang bisa dilipat beberapa kali. Artinya, handphone ini tuh nggak punya cover screen kayak handphone lipat lain yang biasanya dari kaca biasa dan sedikit lebih kuat pastinya. So, menurut gue pribadi nih ya, kalian harus banget lebih hati-hati buat mastiin layar covernya ini nggak kena benda yang aneh-aneh gitu bro. Ini buat jaga-jaga aja sih menurut gue, meskipun katanya sih ya, layar handphone ini tuh udah cukup kuat banget. Dan yang kalian perlu ingat juga nih, pas dilipat full, ini bagian pinggir layarnya tuh kelihatan ya guys. Jadi saran dari gua, pastiin juga jangan sampai kebentur. Atau buat kalian yang agak khawatir gitu ya, di sini kita juga dikasih kok case premium yang juga ngasih perlindungan ke bagian sisi layarnya tuh kayak gini bro. Tapi setelah gue jelasin beberapa hal yang tadi, mungkin ini terkesan seperti gue mencari beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang minor. Tapi menurut gue pribadi guys, ini merupakan sesuatu hal yang wajar banget. Mengingat, sekali lagi nih ya, harus lo ingat, ini adalah handphone lipat 3 pertama di dunia bro. Oh ya, ini sekalian gue reminder juga ya guys, kalau Huawei juga baru aja ngeluarin handphone foldable lipat 2-nya yang kemarin. Seperti yang udah gue bahas juga dan gue review, yaitu Huawei Mate X6 yang build quality-nya ini tuh kuat banget. Karena kita udah sempet coba nih, kita tes banting gitu ya, sampai tes ketahanan airnya guys, yang terbukti bener-bener tuh layarnya masih responsif banget pas kondisi basah.
Tapi ya wajar aja sih ya, mengingat inner plate layar di dalamnya tuh diklaim bisa ngangkat bobot sampai 150 kg, yang setara motor loh bro. Nah kalau kita ngomongin handphone yang bisa dilipat 3 alias 3 fold, ini tuh bukan cuma handphone yang bisa dilipat keluar dan ke dalam aja guys, tapi benar-benar gabungan utuh antara layar, hinge ataupun engsel sama bodinya itu sendiri. Kemudian layarnya itu guys nggak cuma harus enak dilihat, tipis, terus bisa ditekuk-tekuk kayak gitu ya. Tapi dia juga harus kuat banget guys, kayak di Huawei Mate X-T ini. Dia tuh pakai kaca UTG yang gede banget, jadi tahan kalau misalnya kena benturan. Terus bagian hinge ataupun engselnya juga dibuat dari bahan yang super kuat banget guys. Makanya nih, pas kita buka ataupun lipat HP-nya, rasanya tuh halus dan stabil banget. Nggak goyang-goyang sama sekali bro. Oke, sekarang kita bakal fokus lagi guys untuk ngebahas si handphone lipat 3 ini nih. Dan jujur selama gue nyobain handphone ini ya, kebanyakan tuh gue pakai mode layar paling gedenya guys. Meskipun kalau misalnya dipegang lama-lama, ini agak pegel juga ya megangnya. Tapi untungnya di casingnya itu juga dikasih yang namanya kickstand. Jadi standnya ini tuh juga bisa diputar-putar guys buat dipakai dalam berbagai posisi. Sebenarnya ya, ini masih ada satu trik kecil lagi menurut gua, dimana kalian tuh bisa banget pakai bagian lipatan layar bagian ini guys, buat jadi penyangganya. Tapi ya gue sih nggak terlalu nyaranin banget ya, karena takutnya ini malah bikin goresan di bagian layar bro. Terus layar lipat 3 di handphone ini juga menurut gua tuh bener-bener ngasih pengalaman yang beda banget dari handphone yang biasanya. Pertama bro, kalau kalian lagi pengen banget yang simple-simple aja, kalian bisa banget nih pakai kayak handphone biasa dengan satu layar seperti ini. Bisa dipakai buat balas chat, kemudian telepon, scrolling sosial media, pesan tiket, sampai foto-foto ataupun ngegame, ini juga masih asik banget. Ya intinya sih kayak handphone biasa aja gitu bro. Kemudian ya buat penggunaan dua layar, kita tuh bisa banget buka dua aplikasi sekaligus. Misalnya nih ya, buat nyatet sambil lihat dokumen, atau buka map sambil nyari referensi di website pas lagi di jalan, ini juga sabi banget. Dan yang paling gue suka banget nih ya, buat selfie pakai kamera belakangnya ini bro. Jadi enak banget gitu, karena layarnya tuh bisa jadi preview yang gede. Terus kalau misalkan seumpama nih ya, layarnya masih sekiranya kurang lebar guys, lu tinggal buka lagi aja jadi 3 layar sekaligus kayak gini. Langsung deh, berasa kayak pakai tablet bro. Intinya sih mau baca-baca jadi kayak semacam buku beneran, kemudian nonton video jadi lebih luas layarnya. Bahkan kalian juga bisa sambungin keyboard sama mouse Bluetooth. Dan cocok banget memang ini buat para pekerja, ataupun buat sekedar ngetik-ngetik dokumen. Pokoknya ya, layar lipat 3 ini tuh fleksibel banget buat segala macam kebutuhan menurut gua. Nah asiknya lagi ya, karena aspek rasio layarnya ini 16:11. Jadi buat nonton YouTube yang biasanya itu 16:9, itu rasanya lega banget guys. Kenapa? Karena garis hitam di atas sama di bawah videonya itu jadi lebih tipis. Dan area nonton kita pastinya itu jadi lebih gede banget dibanding sama handphone foldable lain. Dan menurut gue pribadi sih ya, luas layar dari handphone ini tuh bener-bener memang yang menjadi alasan utama kenapa kita harus beli si Huawei Mate X-T ini bro. BTW untuk spek layarnya ya guys, handphone ini tuh pakai layar panel OLED dengan resolusi 3K yang bisa ngasilin kerapatan layar tuh di angka 382 ppi. Tingkat kecerahan puncaknya sekitar 1800 nits ya. Kemudian punya 1440 Hz PWM dimming dan refresh rate-nya guys di angka 90 Hz dengan touch sampling rate nyampe 240 Hz. Kemudian untuk versi global dari Huawei Mate X-T Ultimate Design ini guys, dia tuh pakai EMUI 14.2. Sementara buat aplikasinya, lu tenang aja pokoknya. Semuanya tuh udah bisa langsung kalian unduh lewat app galeri. Terus soal aplikasi Google nih ya, kayak yang udah sering banget gue bahas kalau misalnya gue nge-review video Huawei guys yang sebelumnya. Jadi udah nggak ada masalah lagi sebenarnya, dan ini tuh lancar banget. Softwarenya sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama ya, seperti Huawei Mate X6 yang kemarin udah pernah gue review. Tapi sayangnya guys, di sini tuh nggak ada yang namanya app drawer. Jadi untuk kita swipe dari bawah ke atas tuh nggak ada. Dan mungkin aja, mudah-mudahan ya, ada updatean software ke depan yang bisa bikin kayak gitu mungkin. Tapi menurut gue sih ini kayak lebih ke tablet nggak sih diimplementasiin ke sini gitu bro. Cuma kabar baiknya, karena handphone ini punya 3 lipatan, untuk bermultitasking tuh memang jadi lebih enak banget cuy. Pas lagi pakai layar 10,2 inci nih ya, kalian tuh tinggal tarik aja aplikasi yang lagi kalian buka ke pojok kiri layar atas guys. Terus buka aplikasi lain di sisi sebelahnya buat aktifin split screen-nya. Dan karena layarnya tuh memang gede banget, jadi kalian tuh bisa bikin satu aplikasi ukurannya tuh hampir sama kayak layar handphone biasa. Dan aplikasi yang lain itu ukurannya sama kayak handphone lipat yang biasanya bro. Cuma sayang sih ya, nggak bisa buka 3 aplikasi sekaligus berdampingan gitu bro. Tapi seenggaknya sih kalian masih bisa lah ya buka aplikasi lain sebagai floating window bro.
Lanjut, kalau misalnya kita bahas masalah spesifikasi detailnya nih ya, untuk menopang performa guys, Huawei Mate X-T ini tuh dibekalin sama RAM yang gede banget, 16GB LPDDR5X. Memori internalnya nggak usah ditanya, ini udah 1TB UFS, dan chipsetnya guys, ini dibuat Huawei sendiri loh, yaitu Kirin 9010 dengan fabrikasi 7 nanometer. BTW ini sekedar informasi aja ya, kalau ini tuh chipset yang sama kayak yang ada di Huawei Pura 70 Ultra yang kemarin bro, yang kualitas kameranya tuh bukan main-main. Ya meskipun kalau kita ngomongin soal benchmark, ya memang handphone ini nggak bakal bisa sebuas handphone dengan embel-embel gaming ataupun flagship Android lain. Cuman, sepengalaman gua pakai handphone ini guys, handphone itu masih bisa ngeladenin kok game-game berat kayak misalkan Genshin Impact, yang rata-rata tuh masih dapat sekitar 60 fps. Dan yang paling gue suka nih ya, di sini tuh kita bisa banget main sambil pindah-pindah layar kayak gini bro. Jadi kalau misalkan pengen main di layar 10 inci, lu tinggal buka aja nih lipatannya langsung guys, tanpa harus nutup gamenya. Ya meskipun kadang-kadang aspek rasionya pas perpindahan tuh kurang pas, tapi menurut gue ini tetep keren bro. Dan gue rasa hal yang kayak gini nih bisa banget lah diperbaikin sama pihak Huawei nanti via updatean software. Jadi menurut gue sih masih aman aja bro. Selain itu di Huawei Mate X-T ini guys, kita juga dapat dukungan dual SIM, terus ada NFC, ada IR blaster juga buat remote, port USB-C 3.1, dan dual stereo speaker. Jadi ya meskipun nggak pakai chipset flagship terbaru, Huawei Mate X-T ini guys tetap nggak bisa diremehin soal performa gamingnya. Apalagi di layarnya yang gede banget kayak gini bro. Terus kalau misalnya kita bahas soal kamera nih ya, Huawei Mate X-T ini guys juga dilengkapi sama sensor spektrum warna dan sistem laser autofocus. Kamera selfie-nya sendiri juga 8 megapiksel, menurut gue cukup oke. Terus ada kamera utamanya 50 megapiksel, lensa telephoto periskop 12 megapiksel buat 5,5 kali optical zoom, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Nah, kamera ultrawide-nya ini guys bisa ngambil foto makro yang lumayan luas banget loh. Plus foto dengan detail yang oke banget. Kemudian sensor utamanya ini ngasilin foto setingkat flagship sih menurut gua. Bahkan pas di zoom 2 kali sekalipun guys, ini masih oke. Lensa periskopnya juga bikin gua bener-bener terkesan sih ya sama detail yang dihasilin di 5,5 kali optical zoom-nya. Terus buat digital zoom-nya guys, ini mentok di angka 50 kali. Dan meskipun nggak sempurna, tapi detailnya tuh jauh lebih bagus dibandingin handphone lipat lain yang pernah gue coba bro. Dan sama kayak handphone flagship Huawei lainnya ya, Huawei Mate X-T ini guys juga punya beberapa mode X-Mage yang bisa dipakai di berbagai mode dengan lensa mana aja bro. Dan karena ini handphone foldable, yang paling seru adalah selfie pakai kamera belakang kayak gini guys. Kemudian sensor ultrawide-nya juga bisa ngasilin foto yang lumayan di kondisi malam hari ya. Tapi sekali lagi nih guys, kamera utamanya nih fantastis banget menurut gua, terutama soal akurasi warna dan juga dynamic range-nya bro. Terus soal videonya, ketiga sensor kamera di handphone itu bisa ngasih video sampai 4K 60 fps yang stabil banget. Sementara kalau buat ngerekam video di malam hari guys, hasilnya juga masih terbilang cukup baik menurut gua. Hasil videonya tuh minim noise, detailnya juga masih oke lah ya. Padahal Huawei Mate X-T ini tuh kayak nggak fokus sama kameranya loh guys. Tapi kok malah menurut gue nih, kameranya tuh bisa bagus kayak gini. Lanjut, geser dikit ke pembahasan baterainya, yang mana Huawei Mate X-T ini guys punya baterai yang kapasitasnya tuh menurut gue oke. 5600 mAh, yang sebenarnya ini udah lumayan gede banget ya untuk ukuran handphone lipat. Tapi karena layarnya ini memang bisa seukuran tablet, jadi rasanya tuh nggak terlalu gede. Tapi secara gue pribadi nih ya, pakai handphone ini sih gue nggak khawatir banget. Karena selama seharian, itu baterainya ya masih awet-awet aja. Dan di sini juga udah didukung sama fast charging yang kencang di angka 66 watt. Bahkan, kalau kalian punya device-nya, handphone ini juga didukung sama wireless charging sampai 50 watt bro. Nah kalau kita ngomongin soal harganya ya, mengingat handphone ini adalah handphone lipat 3 pertama di dunia. Jadi kalau soal harga ya wajar aja kalau misalkan bikin kalian melongo gitu bro. Di Indonesia harga resmi dari Huawei Mate X-T ini guys itu di kisaran 50 jutaan. Ya emang sih duit segede itu tuh kayak banyak banget gitu ya. Tapi ya balik lagi, teknologi paling baru emang harganya tuh pasti akan tinggi. Apalagi ini masih satu-satunya loh guys dan belum ada saingannya. Bagaimana kalau kalian tertarik? Seperti biasa nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description bro. Tapi emang kalau kita lihat-lihat ya, sekarang Huawei tuh kayak lebih sering gitu ngeluarin handphone lipatnya mereka. Kemarin aja Huawei tuh baru ngeluncurin Huawei Mate X6 yang kita compare sama Samsung Galaxy Z Fold 6. Yang merupakan smartphone lipat duanya mereka yang punya desain tuh mewah banget. Kemudian tipis dan durabilitasnya guys, ini bukan main-main.
Selain dari sisi desainnya ya, Huawei Mate X6 ini menurut gue sih merupakan salah satu smartphone foldable dengan kamera terbaik loh guys. Dan ngasih warna yang akurat banget berkat True Chroma kameranya. Harganya pun juga lebih terjangkau ya, di angka 29.999.000 dan dapat cashback 5 juta bro. Plus dapat juga gratis Huawei Watch GT5 bro. Nah pertanyaan besarnya ya, apakah ini masa depan dari smartphone? Kalau menurut gue pribadi sih, ini merupakan sebuah inovasi yang gokil banget guys. Yang mungkin aja dibutuhin sama beberapa orang. Karena kebanyakan handphone sekarang kan, ya gitu-gitu aja ya. Paling kameranya doang yang lebih bagus. Atau chipsetnya lah yang sedikit lebih kencang. Tapi ini memang berbeda banget bro. Ya emang sih ya, kalau kita lihat nggak terlalu sempurna. Terus mahal juga jelas. Dan emang nggak buat semua orang. Tapi, sekali lagi guys, ini baru permulaan. Ini tuh kayak nunjukin kalau sekarang tuh udah bisa loh bikin teknologi kayak gini. Dan terlepas dari mungkin buat kalian yang nggak mampu beli, ini tetap jadi sebuah sesuatu yang luar biasa banget buat kita nikmatin bro. Meskipun cuman sebatas dari konten aja. Jujur hal ini tuh ngebikin gue lega banget sih guys. Karena ada loh ternyata sebuah brand smartphone yang bisa nge-push teknologi kayak gini. Dan menurut gue ini sebuah inovasi yang luar biasa banget. So, great job banget buat Huawei. Dan kira-kira guys, siapakah brand yang berani menyaingi handphone 3 Fold dari Huawei ini? Langsung aja tulis brandnya kira-kira di kolom komentar guys. Gua pamit. Assalamualaikum.